Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Abigail Bintoyinari sebagai presenter berita dari Berita Satu yang akan memberikan informasi-informasi terbaru dan teraktual pada pagi hari ini. Pemirsa, kerusuhan yang terjadi di Indonesia saat ini terlebih pada bagian ibu kota Jakarta membuat sebuah sejarah baru bagi Indonesia pada tahun 1998 karena ada banyak kerusakan, norma, bahkan adanya kekerasan dalam negeri kita ini. Di mana setelah ditelusuri penyebab yang memicu terjadinya kerusuhan Mei 1998 adalah krisis finansial Asia yang terjadi sejak tahun 1997. Pemicu awal kerusuhan ini bisa terjadi karena ketidaksukaan atau ketidakpuasan dari masyarakat kepada Presiden Soeharto terhadap masa jabatannya 32 tahun ini. Sebab banyak yang merasa bahwa Soeharto telah melakukan korupsi, bahkan tuduhan mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Hal lainnya juga karena masalah ekonomi yang mengakibatkan kekurangan pangan dan pengangguran massal yang akhirnya menimbulkan kecemburuan kepada etnis Tionghoa. Sebab pribumi menganggap bahwa orang Tionghoa mendominasi perekonomian di Indonesia. Oleh sebab itu, ada 3 pemicu yang membuat hilangnya persatuan dan kesatuan di Indonesia. Pemirsa, kerusuhan ini sebenarnya terjadi karena keinginan dari masyarakat terhadap pemerintah atas reformasi politik yang baru, bebas, dan adil. Oleh sebab itu, masyarakat dengan paksa mencoba menurunkan Soeharto dari masa jabatannya. Tentu, banyak yang setuju dengan hal itu dan banyak yang membantu. Namun, selain masalah karena krisis ekonomi, ketidakadanya keadilan bagi masyarakat Indonesia, bahkan keinginan tentang orde baru, masalah dengan etnis Tionghoa inilah yang menjadi penyebab besar dari kerusuhan ini. Karena banyak masyarakat yang marah dan menandai warga Tionghoa sehingga kerusuhan ini dapat menyebar hingga Bogor, Tangerang, Bekasi, Solo, Yogyakarta, Padang, dan Palembang. Kerusuhan ini tentu ada pihak yang terlibat, seperti masyarakat, mahasiswa, pemerintah, bahkan korban kekerasan dan pemerkosaan itu sendiri yang merasakan saat kerusuhan terjadi. Konflik antar masyarakat yang ingin menurunkan Soeharto dengan masyarakat yang masih ingin beliau menjabat pada saat ini membuat kericuhan yang sangat besar. Hingga pembisnis bahkan pedagang-pedagang pinggir jalan yang tidak tahu apa-apa ikut terseret juga untuk mengalami kerusuhan ini. Para aparat-aparat juga cukup serius dalam menangani masalah kerusuhan ini. Bahkan mereka harus meminta bantuan tambahan keamanan agar kerusuhan ini tidak semakin parah. Walaupun telah banyak korban yang terkena. Tapi untungnya selain dari aparat keamanan yang melindungi masyarakat, ada juga tempat penampungan korban bahkan anggota dari lembaga Komnas HAM mengambil alih dalam melindungi dan mengamankan para korban agar cepat ditindaki. Akibat dari ketidakpuasannya masyarakat terhadap pemerintah karena apa yang mereka inginkan tidak disetujui, mereka menunjukkan sikap yang kasar dan pembangkang. Perilaku yang mereka lakukan juga cukup serius membuat kerusuhan yang besar, dengan demo besar-besaran serta merusak fasilitas pemerintah, membuat para kepolisian dan militer harus melakukan kekerasan serta penampakan kepada masyarakat agar situasi yang terjadi tidak semakin semarak. Terjadinya kerusuhan ini, lembaga organisasi kemanusiaan dan organisasi-organisasi nasional memberikan bantuan kepada para korban seperti pakaian, makanan, alat medis, obat-obatan, dan hal lainnya yang dibutuhkan. Lalu, KPP HAM juga memberikan serta membuat peringatan berupa perundang-undangan kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian kerusuhan ini yang berisi meningkatkan sense of human rights dalam diri aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung dan Kehakiman, dan upaya penghapusan praktik-praktik impunitas, mencabut hak DPR dalam pembentukan pengadilan HAM ad hoc dalam kasus pelanggaran HAM berat.
Setelah adanya penurunan Soeharto menjabat sebagai presiden, bahkan adanya perubahan rezim Orde Baru pemilihan umum pertama tahun 1999 dengan demokrasi, kondisi Indonesia semakin baik, yakni dari perekonomian Indonesia menjadi lebih baik dengan mereformasi kebijakan ekonomi dan pemberantasan korupsi. Akan tetapi, masyarakat Tionghoa masih waspada terhadap pribumi atas kejadian yang terjadi pada tahun 1998, sehingga mereka membuat teralis jendela untuk menghindari dari kekerasan yang pernah terjadi saat itu. Pemirsa, setelah kerusuhan itu, Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi, bahkan lebih unggul. Kejadian-kejadian yang terjadi pada saat itu menjadi pembelajaran bagi semua masyarakat di Indonesia untuk tidak merusak persatuan serta kesatuan antar sesama. Sejarah kerusuhan Mei 1998 memang membuat banyak kenangan yang buruk bahkan traumatis. Namun, tidak menghalangi perubahan bagi negeri Indonesia. Demikian saya laporkan saat ini, Abigail Bintayunari dan segenap kru yang bertugas untuk undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa kembali.